Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian Allah membongkar apa yang ada di hati mereka. Allah mengatakan, "Walay yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin." Dan mereka tidak mungkin mengharapkan kematian. Mereka enggak suka pada kematian sama sekali. Karena mereka telah melakukan kedustaan-kedustaan. Mereka cinta dunia, mereka berbuat zalim, berbuat kerusakan, membunuh para nabi dan seterusnya. Tidak mungkin mereka cinta kepada kematian, cinta kepada akhirat. Ya. Ungkapan walan, ini ada ungkapan telan, yaitu tidak akan, mustahil mereka mencintai akhirat. Kemudian dikatakan di sini, innahum qaumun faqun nasa jami'an fi hubbihim lid dunya wa raqaba fiha. Kaum Yahudi itu mereka sangat betul-betul mencintai materi dunia, melebihi bangsa-bangsa yang lainnya. Hatta faqu al-musyrikin alladzina la yu'minuna bil akhirah. Bahkan kecintaan mereka pada dunia itu mengalahkan kecintaan kaum musyrikin kepada dunia. Ya, mereka tidak beriman kepada akhirat, tapi cinta kepada dunia. Yaitu tujuan mereka adalah mencapai keunggulan dan ketinggian dunia, sehingga mereka berlaku congkak, sombong, zalim, rakus dan seterusnya. Allah mengatakan, ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Saking cintanya kepada dunia, kepada materi, kepada kedudukan, nikmat dunia, masing-masing mereka ingin dipanjangkan usianya sampai 1000 tahun. Kullu wahidin minhum yatamanna wa yuhibbu ay ya'isha fid dunya alfasana. Masing-masing mereka berangan-angan, berharap agar bisa hidup selama 1000 tahun di muka bumi ini, di dunia ini. Wa huwa raqmun khayaliyun bin nisbati ilaihim qad yakunu aqsama tatatalla ilaihi nufusuhum wa 'aishuhu insanun. Dan ini harapan yang kosong, harapan hanya khayalan belaka dan tidak mungkin terjadi buat mereka. Ya. Karena kematian pasti akan menjemput mereka sebelum masa mereka harapan itu. Walakin hadzal waddu minhum lil hayatil dhawila fi darid dunya la yanfa'uhum aw yunjihim min adzabillahi. Tetapi kecintaan mereka kepada dunia, kepada materi, kepada kedudukan dan yang lainnya di dunia ini itu sama sekali tidak bermanfaat buat mereka dan tidak akan menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walidha raddallahu alim, karena itu Allah menolak mereka dan membalas mereka dengan ungkapan dalam firman-Nya, "Wa ma huwa bimujahhihi minal 'adzabi ay yu'ammar." Dan mereka tidak mungkin dapat dijauhkan sedikit pun dari azab api neraka sekalipun usia mereka panjang. Jadi sekiranya mereka panjang usia sampai 1000 tahun saja, tidak mungkin bebas dari azab Allah. Apalagi kalau tidak sampai 1000 tahun. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Fata'mirut tawil fi darid dunya lan yub'idal yahudi min azabillah. Oleh karena itu, panjangnya usia di dunia ini tidak akan menjauhkan kaum Yahudi daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Balil adabu waqi'un bihi wa lahiquhu. Lianna alladhi yunjihi min al-'adzab wa al-'amalu salih wal bu'du 'andal ma'asi. Bahkan azab Allah pasti akan menimpa mereka suatu saat nanti dan mereka tidak mungkin selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala itu. Karena yang menyebabkan azab adalah hanyalah amal saleh, kebajikan, imannya kokoh dan kejujuran dan menjauhkan segala bentuk maksiat. وهذا الأمر لا يفعله بني إسرائيل ولا يقومون به وإنما يتكلون على تمنيات باطلة وأمنيات حالمة لا واقع لها ولا أساس تبنى عليه. Dan mereka tidak mungkin dan tidak mau melaksanakan yang Allah anjurkan ini, yaitu berbuat kebajikan, beramal soleh, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, jangan berbuat kezaliman, hindari kezaliman. Ini mereka tidak akan melakukan hal yang seperti ini. Ya. Tapi mereka hanya berlandaskan kepada angan-angan belaka. Dan angan-angan tidak mungkin bisa dijadikan sebagai sandaran. Karena angan-angan ya hanya bersifat khayali, tidak ada buktinya. Tidak bisa menyelamatkan siapapun. Karena tidak ada asasnya, tidak ada realitanya angan-angan tersebut. Dan akhirnya Allah mengatakan, wallahu basirun bima ya'malun.
dan Allah Maha melihat, mengetahui apa yang mereka lakukan. Inna a'malahum kullaha bi'ainillahi. Semua amal perbuatan mereka, baik yang besar maupun yang kecil sampai yang kecil-kecilnya, berada dalam genggaman dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yaraha wa yuhsiha wa sayuhasibuhum 'alaiha. Allah mengetahuinya, Allah melihatnya dan akan melaksanakan hisab dan perhitungan nanti pada hari akhirat. Nah, di sini mu'allif mengatakan inna hadhil haqiqatal qur'aniyata, bahwa hakikat dan kebenaran Al-Quran ini, yaitu ayat yang berbunyi wala tajidannahum ahrasan nasi hala ala hayatin, dan kau wahai Muhammad, wahai kaum muslimin, pasti akan menyaksikan bahwa mereka itu, yaitu kaum Yahudi, kaum Bani Israel, adalah ahrasan nas, bangsa yang paling rakus, yang paling tamak, yang paling serakah atas kehidupan ini. Ini merupakan haqiqah waqi'iyah, realita yang nyata. Ya'ishal yahudu fi kullil azmati wal amkinati, yang dilakukan oleh seluruh kaum Yahudi pada setiap masa, pada setiap zaman, dan di mana saja mereka berada. Yaitu sikap mereka kepada dunia, yaitu sifat yang rakus, sikap yang cinta pada dunia, ya, yang ingin menguasai mereka sendiri, ya, orang lain mereka juga untuk menguasai dunia. Itu kenyataan mereka seperti itu di sepanjang masa, sepanjang zaman. Wa tarikhuhum yahki hadhil haqiqata wa yashhadu biha, dan sejarah mereka dan rilat ini menyaksikan, menceritakan tentang keadaan mereka seperti itu. Wa hadha min akhbaril ghaib yanquluha Allahu atau yunqiluha Allahu wa yahkiha linnas. Ini adalah merupakan informasi atau kabar gaib dari Allah yang Allah sampaikan kepada Rasulullah, pada umat manusia, pada kita semuanya. Jadi kondisi seperti ini itu hakikat, itu realita yang nyata. Bahwa kaum Yahudi di setiap masa, di setiap zaman, di mana mereka berada, mereka cinta dunia. Mereka rakus kepada pangkat, pada kedudukan, ya, pada materi, berbuat zalim, berbuat aniaya, sewenang-wenang, ingin menguasai dunia. Dan mereka menganggap bangsa lain adalah budak-budak mereka. Ya. Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam bersabda dalam kepada sahabatnya, kata beliau, Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala lahu, datang pada Rasulullah seorang laki-laki dan berkata kepadanya, mali la uhibbul maut, ya Allah, ya Rasulullah, kenapa ini aku tidak mencintai kepada kematian? Wa qala lahu alaka malun, kata Rasul, engkau memiliki harta? Kata orang itu, na'am, ya, saya memiliki harta ya Rasulullah. Qala faqaddamtahu, engkau telah persembahkan, keluarkan harta itu? Qala la, tidak, aku punya harta, aku tahan, ya, aku pegang, aku tamak. Qala famin thamma la tuhibbul maut, karena itulah engkau tidak cinta kepada kematian. Jadi cinta harta menghapus cinta kepada kematian, cinta kepada akhirat, cinta kepada surga. Ya, cinta surga bersifat dusta ketika seorang mencintai materi dunia, bukan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah kita akan teruskan pada kajian yang akan datang, ayat 97 dan 98 insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini betul-betul dapat kita paham dengan baik dan kita bisa mengambil hikmah yang sebanyak-banyaknya. Insyaallah ini pahala disampaikan oleh guru kita Syekh Thaha Al-Musawa yang telah meninggal dunia pada tadi siang. Dari saya mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan, kejangan tolong diperbaiki, dikoreksi, dan mohon doa antum selalu. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la fahmikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.